Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu metode penelitian. Sebelum saya membahas presentasi saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nila Krisna Kabanga dengan nomor mahasiswa 217611204 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja. Judul yang saya ambil di sini yaitu Perancangan dan Pembuatan Alat Pengendali Kendaraan Roda 2. Gambaran umum. Perancangan alat pengendali kendaraan roda 2 berbasis Android ini hanya berfungsi untuk kendaraan sepeda motor jenis Matic. Dalam perancangan sistemnya dapat dirancang dalam bentuk bagan alur sistem atau sistem flowchart yang kita gunakan untuk menunjukkan urutan-urutan proses dari sistem. Hal yang harus ditargetkan dalam perancangan suatu program ada 4, yaitu yang pertama spesifikasi alat keseluruhan, yang kedua penargetan kebutuhan pengguna, yang ketiga fungsional, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu biaya yang dibutuhkan. Ada 3 perangkat utama yang digunakan. Yang pertama yaitu Arduino. Arduino adalah sebuah platform komputasi fisik yang bersifat open source, berdasarkan pada badan I/O yang simpel dan mudah digunakan, serta lingkungan pengembangannya mengimplementasikan bahasa pemrograman processing. Perangkat yang kedua yaitu GSM Site. GSM Site adalah modul ekspansi untuk Arduino yang memungkinkan Arduino dapat terhubung dengan jaringan GSM. Dengan begitu, Arduino dapat menerima dan mengirim SMS, melakukan panggilan suara, serta dapat terhubung ke internet dengan menggunakan port koneksi pada GSM Site. Perangkat yang ketiga yaitu SMS atau Short Message Service. SMS adalah kemampuan untuk mengirim pesan singkat dalam bentuk teks dari sebuah perangkat nirkabel, yaitu perangkat komunikasi telepon seluler. Dalam hal ini, perangkat nirkabel yang digunakan adalah telepon seluler. Analisis dan desain sistem. Dalam merancang sistem pengendali sepeda motor berbasis Android ini, terdapat beberapa masalah yang harus dicermati dan dipecahkan. Yang pertama yaitu kontrol utama. Masalah yang paling utama dalam merancang sistem pengendali sepeda motor ini adalah saat kontrol menghidupkan mesin, karena sistem ini hanya berfungsi pada sepeda motor dengan kondisi aki baterai dalam keadaan sehat atau tidak shock. Masalah yang kedua yaitu komunikasi data dan format perintah yang digunakan. Metode komunikasi untuk menghantarkan data perintah dan format perintah yang dipakai harus bisa dimengerti oleh pengguna dan alat kendali yang sedang dirancang. Strategi pemecahan masalah. Komunikasi data dan aplikasi smartphone Android memegang peran penting dalam perancangan sistem pengendali sepeda motor berbasis mikrokontroler dan Android. Solusi untuk mengatasi masalah. Yang pertama, media SMS. Penggunaan media SMS sebagai media penghantar perintah dan pemantau status alarm dengan menggunakan format teks tertentu untuk mendukung fungsi alat secara keseluruhan. Yang kedua yaitu aplikasi smartphone Android. Perancangan aplikasi smartphone Android untuk mengirim perintah, yang dimana perintah dalam GUI dikonversi menjadi SMS untuk dikirim ke alat, sedangkan SMS dibalas dari alat akan dikirim langsung ke smartphone Android.
Identifikasi kebutuhan. Di sini ada dua perangkat keras atau hardware, di mana perangkat keras yang pertama kita gunakan untuk perancangan interface yang akan kita gunakan, dan perangkat keras yang kedua untuk perancangan alat yang akan kita gunakan. Kebutuhan yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Kebutuhan perangkat lunak untuk pemrograman alat dan merancang GUI yang akan digunakan. Diagram blok rangkaian. Secara garis besar, perancangan alarm berbasis mikrokontroler dan Android terdiri dari sensor getaran SW420, relay minimum sistem mikrokontroler Android, dan GSM Site serta rangkaian catu daya berupa rangkaian adaptor. Berikut ialah diagram blok rangkaian yang kita gunakan. Perancangan rangkaian modul sensor SW420. Sensor ini bekerja dengan cara mendeteksi getaran permukaan di mana sensor ini dipasang. Apabila kekuatan getaran melebihi nilai ambang batas yang ditentukan, maka LED indikator status berwarna hijau akan mati, menandakan sinyal keluaran bernilai 1 atau high, dan jika hidup menandakan sinyal keluaran bernilai 0 atau low. Berikut skematik modul sensor SW420. Perancangan rangkaian adaptor 9 volt. Rangkaian utama Arduino dan GSM Site memerlukan tegangan mulai dari 7 sampai 12 volt, di mana pada dasar aki motor hanya memiliki tegangan 12 volt yang bisa digunakan secara langsung. Jika mesin sepeda motor hidup, tegangan pada aki motor naik menjadi 13 sampai 14 volt. Maka untuk mengatasinya, kita menggunakan dua adaptor dengan nilai voltage masing-masing 9 volt untuk rangkaian Arduino, GSM Site, dan relay. Berikut rangkaian adaptor 9 volt. Rangkaian modul relay. Sistem pengendali sepeda motor berbasis mikrokontroler dan Android ini menggunakan relay untuk mengontrol peralatan pada sepeda motor. Rangkaian relay ditambahkan rangkaian driver atau penguat daya yang bertujuan agar relay tetap berfungsi jika aki atau baterai sepeda motor mulai melemah. Berikut gambar rangkaian modul relay. Flowchart. Perancangan dan pembuatan alat pengendali sepeda motor berbasis Android ini masih dibagi dalam dua flowchart, yakni yang pertama, flowchart alat kontrol utama sistem kendali sepeda motor, dan yang kedua, flowchart untuk sistem alarm. Berikut flowchart alat kontrol utama sistem kendali sepeda motor. Flowchart untuk sistem alarm. Perancangan sistem kendali sepeda motor berbasis mikrokontroler dan Android ini menggunakan aplikasi Inventor IDE yang merupakan software web-based untuk pengembangan software Android. Tampilan login program. Tampilan pada aplikasi ini meminta user untuk memasukkan password sebelum masuk ke tampilan program utama. Dapat kita lihat gambar yang ada di sebelah merupakan tampilan login.
Tampilan program utama. Setelah pengguna memasukkan password yang benar, maka pengguna akan dapat melihat tampilan utama program untuk mengontrol sistem kendali sepeda motor yang sudah diprogram sebelumnya, hanya dengan menyentuh tombol-tombol yang ada di program. Contoh tampilan program utama seperti yang ada di samping. Demikian presentasi saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati.